Halo Pak Nyoman Happy, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami dari tim Ethernet yang beranggotakan Gary, Vina, Purnami, Karis, Bagus, dan saya sendiri, Revi sebagai perwakilan yang akan menyampaikan penawaran dari perusahaan kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan perusahaan kami secara singkat. Ethernet merupakan penyedia jasa di bidang IT, khususnya penyedia layanan akses jaringan komputer. Kami menyediakan jasa jaringan Wi-Fi beserta pemasangannya. Kami mendapatkan informasi bahwa Pak Nyoman Happy membutuhkan layanan Wi-Fi untuk meningkatkan fasilitas usaha di kafe and resto milik Bapak. Sesuai informasi, Bapak memerlukan layanan Wi-Fi untuk 3 komputer yang ada di lokasi dan juga untuk pelanggan yang berkunjung ke kafe and resto. Setelah melihat tempat dan survei lokasi, kami bisa menyediakan fasilitas Wi-Fi untuk usaha Bapak sesuai dengan permintaan. Jadi, sesuai dengan infrastruktur dari usaha cafe and resto yang Bapak miliki, maka dari perusahaan kami berencana akan menempatkan alat-alat di beberapa lokasi. Yang pertama ada router. Jadi, router berguna untuk menghubungkan HP atau laptop yang dimiliki konsumen agar bisa terhubung ke Wi-Fi. Karena Balai Bengong dan gedung utama berjarak lumayan jauh, jadi kami menyarankan untuk memakai 2 router. Satu di area Balai Bengong dan satunya lagi di gedung utama. Hal ini dilakukan agar konsumen di gedung utama dan Balai Bengong bisa menikmati fasilitas Wi-Fi dengan lancar. Jadi untuk router gedung utama, kami akan letakkan di lantai 2, tepatnya sekitar daerah ini, dan untuk router di Balai Bengong akan kami letakkan di daerah ini. Next ada switch. Switch ini berguna untuk menghubungkan ketiga komputer yang akan digunakan karyawan di cafe and resto. Hal ini dilakukan agar koneksi dari ketiga komputer lebih lancar dan stabil. Jadi untuk letak dari switch akan diletakkan di area ini agar lebih dekat dengan ketiga komputer yang ada. Terakhir ada kabel dan konektor. Untuk kabel, kami akan menggunakan kabel twisted pair karena harga yang terjangkau dan juga memiliki kualitas yang sesuai dengan infrastruktur ini. Untuk konektor digunakan untuk menghubungkan kabel dan port yang ada di router, switch, dan komputer. Jadi berikut penempatan alat-alat yang sudah dijelaskan tadi. Ada router di gedung utama dan ada router di Balai Bengong. Next ada switch di gedung utama yang berfungsi untuk menghubungkan 3 komputer. Jadi alat-alat ini semuanya akan dihubungkan memakai kabel twisted pair yang ditandai dengan garis berwarna hijau dan juga konektor seperti yang sudah dijelaskan. Nah, jadi untuk pemasangannya kami menyediakan 2 pilihan. Yang pertama, kami hanya melakukan instalasi saja, jadi untuk alat-alat yang diperlukan disiapkan dari pihak Bapak sendiri. Yang kedua, kami yang menyediakan alat-alat yang dibutuhkan sekaligus melakukan instalasi. Tetapi kami lebih menyarankan agar alat-alat yang digunakan sesuai dengan rekomendasi kami. Karena alat-alat ini sudah terbukti kompatibel dengan jaringan yang kita sediakan dan juga terjamin kualitasnya. Selain itu, teknisi kami paling berpengalaman dengan alat-alat yang kami rekomendasikan. Sehingga jika ada masalah teknis, dapat dibantu dengan lebih cepat. Jika Bapak ingin menggunakan jasa kami, maka harga yang kami tawarkan adalah sebesar Rp1.130.000 dengan rincian barang seperti berikut. Untuk router, kami menggunakan Kisco WRT 300N sebanyak 2 unit. Untuk switch, kami menggunakan Kisco SF95D sebanyak 1 unit. Untuk kabel, kami menggunakan kabel twisted pair sepanjang 60 meter. Untuk konektor, kami menggunakan RJ45 sebanyak 10 unit. Selanjutnya tentang kecepatan internet. Untuk kecepatan internet, dari pihak kami menyediakan beberapa paket.
Kebetulan saat ini kami memiliki promo akhir tahun, jadi ada potongan harga di semua paket yang ada. Berikut paket yang kami tawarkan beserta harganya plus PPN. Paket pertama dengan kecepatan 15 Mbps, harga normalnya dari Rp300.000 dan setelah mendapat potongan harganya menjadi Rp260.000. Paket kedua dengan kecepatan 30 Mbps, harga normalnya dari Rp400.000 dan setelah mendapat potongan harganya menjadi Rp350.000. Untuk harga paket lainnya dapat dilihat pada layar presentasi. Berdasarkan informasi yang Bapak berikan, perkiraan rata-rata pengunjung usaha cafe and resto perharinya berkisaran 50 orang pelanggan. Dan usaha Bapak buka selama 12 jam. Maka bisa diperkirakan rata-rata pengunjung kafe tiap jam adalah 4 orang. Dan jika lagi rame bisa sampai 8 orang atau lebih. Dari info tersebut, kami menyarankan paket dengan kecepatan 30 Mbps atau lebih untuk mengantisipasi jaringan yang lambat ketika keadaan pengunjung kafe and resto sedang ramai. Tapi pilihan tetap ada di tangan Bapak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai teknis dan simulasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, di sini saya diri sebagai teknisi dari Ethernet. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur dari jaringan internet yang akan kami pasang pada cafe and resto Bapak. Di sini terlihat kantor kami berada pada Gianyar, tepatnya di kota Gianyar. Nah, kami bisa menyediakan internet untuk cafe dan resto Bapak karena kami memiliki jaringan terdekat yang terletak pada Keramas yang dapat dihubungkan ke lokasi Bapak, sehingga lokasi Bapak tercakup dalam area yang kami dapat jangkau. Nah, bisa dilihat kita menuju ke lokasi Bapak, yaitu Desa Pring. Pada Desa Pring, lokasi resto Bapak ada di sini, maka kita akan menuju ke denah dari resto Bapak. Nah, di sini terlihat ada 3 balai bengong yang terletak pada tempat parkir yang cukup luas. Menurut informasi yang kami dapat, Bapak ingin memasang internet pada balai bengong tersebut. Jadi kami memasangkan sebuah router sehingga pelanggan atau pengunjung dapat menikmati internet pada balai bengong. Router ini dapat memancarkan sinyal hingga ke balai bengong di sebelahnya. Namun apabila terlalu jauh, sinyal dari router tersebut akan melemah, dan begitu juga kecepatan dari internet yang diterima dari perangkat pengunjung atau pelanggan. Nah, router ini tersambung dengan suatu switch, di mana switch ini menghubungkan komputer-komputer yang Bapak miliki pada bangunan cafe dan resto Bapak, dan juga terhubung dengan sebuah router yang dapat memancarkan sebuah sinyal internet sehingga pelanggan pada bangunan cafe dan resto dapat menikmati internet dengan lancar. Apabila kita lihat rangkaiannya akan terbentuk seperti ini. Pada perusahaan kami terdapat 2 komputer admin yang bisa digunakan untuk mengurus server, dan juga pada default gateway. Istilahnya ini merupakan default gateway ISP, merupakan jalan masuk menuju ke perusahaan kami, dan default gateway Keramas merupakan jalan masuk terdekat menuju ke jaringan Bapak. Di sini kami memasangkan langsung komputer yang Bapak miliki, yaitu komputer produksi, komputer pemasaran, dan komputer karyawan dan keuangan yang terhubung dengan switch yang dihubungkan ke default gateway, sehingga komputer yang Bapak miliki dapat menikmati internet secara langsung dari servis kami. Apabila kita lihat di sini, kami membagi internet Bapak menjadi 3 bagian.
yaitu bagian utama, yaitu router, komputer, dan router Balai Bengong. Dan kami membagi lagi menjadi device yang terhubung dengan router gedung cafe dan resto, dan kami membagi juga pada router Balai Bengong, sehingga alat-alat yang terhubung dengan router ini, kedua router gedung cafe dan resto dan router Balai Bengong memiliki alamat yang berbeda. Pembagian ini dapat kita sebut sebagai subnet atau subjaringan. Bapak pasti bertanya, mengapa kami membagi internet yang terdapat pada cafe and resto Bapak? Pembagian ini bertujuan agar pelanggan dapat menikmati internet tanpa adanya gangguan, dan juga untuk memperluas jaringan, sehingga apabila Bapak ingin pelanggan dapat menikmati internet pada Balai Bengong, pelanggan dapat mengaksesnya pada router Balai Bengong. Nah, mengapa kami menggunakan contoh dengan 4 smartphone dan 1 laptop? Itu dikarenakan dari informasi yang kami terima, pelanggan yang datang ke cafe and resto Bapak perharinya ialah 50 orang, dan juga resto Bapak buka selama 12 jam. Maka dari itu kami memakai contoh yaitu 4 smartphone dan 1 laptop. Apabila kita lihat pada router gedung cafe dan resto, kita lihat di sini router cafe dan resto memiliki nama WiFi, yaitu WiFi gedung cafe dan resto, dengan password yaitu Happy Eating. Jadi apabila pelanggan ingin menikmati WiFi gedung cafe dan resto, pelanggan harus masuk ke dalam cakupan area dari gedung sehingga dapat menjangkau sinyal dari router pada gedung. Pada hal ini dapat dikatakan bahwa router ini sebagai pemancar sinyal dan juga sebagai penghubung ke internet. Dua router, yaitu router gedung cafe dan resto dan router Balai Bengong, memiliki nama WiFi yang berbeda namun memiliki password yang sama. Apabila kita lihat pada konfigurasi, di sini terlihat router Balai Bengong memiliki nama WiFi Balai Bengong dan memiliki password yaitu Happy Eating yang sama dengan router gedung cafe dan resto. Nah, untuk mengujinya, kita coba dari smartphone 2 milik pelanggan ke server yang kita miliki di sini. Apabila kita lihat, yang pertama itu pastilah failed, karena router perlu mencatat alamat dari masing-masing device. Untuk memastikan perangkat terkoneksi ke internet, maka saya akan mensimulasikannya pada Cisco Packet Tracer ini dengan cara saya akan mengirimkan sebuah pesan dari smartphone milik pelanggan ke server kami yang menyediakan internet. Apabila fail, perangkat smartphone tidak dapat terhubung dengan server kami. Artinya, internet tidak berjalan dengan lancar. Apabila kita lihat, maka di sini akan tertulis successful. Dan apabila kita lihat simulasinya, yaitu pada tab ini, saya akan mengirimkannya kembali pada server. Bisa dilihat dari smartphone dia akan berjalan ke router dan ke switch. Setelah itu dia akan ke default gateway yang merupakan jalan masuk terdekat, lalu ke default gateway ISP untuk masuk ke server kami, lalu ke switch yang terhubung dengan server kami, dan berakhir di server, dan mengirimkan balik pengetahuan dari server kami. Sehingga dapat dikatakan pada router gedung cafe and resto dapat terhubung ke internet. Selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan pesan dari komputer milik Bapak ke server yang kami miliki. Apabila kita lihat real time-nya, maka akan terlihat successful, yang artinya
PC produksi dapat terhubung dengan server yang kami miliki. Begitu juga berlaku dengan PC pemasaran, successful, dan juga PC karyawan dan keuangan, successful. Lalu yang terakhir, saya akan mencoba pada smartphone yang terhubung dengan router Balai Bengong, yaitu WiFi Balai Bengong. Apakah terhubung pada server? Saya akan mencoba mengirimkan pesan ke server. Apabila kita lihat di sini successful, dan apabila kita lihat simulasinya kembali, jalannya hampir sama dengan router gedung cafe and resto. Sehingga infrastruktur yang kami pasang dapat terhubung ke internet yang disediakan oleh server kami. Baik, demikian penawaran dari kami. Kami akan sangat senang apabila Bapak dapat mempertimbangkan dan memberi kepercayaan kepada kami untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai rekan kerja jangka panjang. Jika Bapak tertarik atau membutuhkan jasa dari kami, dapat hubungi kami di nomor atau email yang tersedia. Jika ada beberapa hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui telepon, email, atau kami datang ke tempat Bapak. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.